Di dalam ayat ini sampai Rasulullah SAW menjelaskan kepada kita, man barang siapa qara'a yang membaca hatainil ayataini, dua ayat ini, yaitu akhiri suratil baqarati, akhir dari surat Al-Baqarah, dibaca fi lailatin, pada malam, maka kata Rasulullah, kapatahu, maka orang tersebut akan dicukupkan oleh Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi amata wa ahya wa amarona bittaqwa wa nahani an itbatil hawa. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Wa qala Allahu azza wa jalla fi kitabihil azizil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amanar rasulu bima unzila ilaihi mir rabbih wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin min rusulihi wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Hadirin rahimakumullah, bapak-bapak yang saya hormati, senantiasa Allah muliakan. Alhamdulillah, dengan kudrat iradah Allah, malam ini masih bisa kita sama-sama untuk memahami ayat-ayat Allah, karena ini adalah bagian dari petunjuk Allah yang harus kita jalankan. Maka pada malam kali ini pun kita berusaha memahami 1-2 ayat yang insya Allah nanti jadi pegangan hidup bagi kita semua. Dan insya Allah ayat yang akan diuraikan itu 2 ayat terakhir dari surat Al-Baqarah, dari lafaz amanar rasulu, ya, itu kan sering dibaca. Dan 2 ayat ini memang Allah turunkan tuh bersamaan, 2 ayat ini. Sampai-sampai Nabi Muhammad SAW di dalam kitab hadis Al-Bukhari dan juga hadis Muslim, muttafaqun alaih, Bukhari dan Muslim, Rasulullah SAW bersabda, diriwayatkan an Abi Mas'ud Al-Ansari, man qara'a hatainil ayataini akhir suratil baqarati fi lailatin kapatahu. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Di dalam ayat ini sampai Rasulullah SAW menjelaskan kepada kita, man barang siapa qara'a yang membaca hatainil ayataini, 2 ayat ini. 2 ayat ini berarti surat Al-Baqarah 285 dan 286. Membaca 2 ayat ini, yaitu akhiri suratil baqarati, akhir dari surat Al-Baqarah, dibaca fi lailatin, pada malam, maka kata Rasulullah, kapatahu, maka orang tersebut akan dicukupkan oleh Allah. Di dalam syarahnya penjelasan hadis tersebut, ternyata dicukupkannya pun urusan dunia dan juga urusan akhirat.
Nah, Allah akan cukupkan. Biasa gak tuh kita baca dalam waktu malam? Nggak lama ya? Daripada sambil nonton TV, ketiduran, mendingan baca ayat. Ini baru dari riwayat Imam Bukhari dan Muslim ya. Dari riwayat yang lain, man barang siapa qara'ahuma yang membaca dua ayat ini ba'dal isya'i setelah isya, ajatu maka Allah pun akan cukupkan baginya an qiyamil laili seperti orang yang melaksanakan sholat qiyamul lail. Jadi hadis ini yang terdapat di dalam tafsir Al-Qurtubi, barang siapa yang membaca dua ayat ini setelah isya bacanya, maka mendapatkan nilai seperti orang melaksanakan qiyamul lail. Kira-kira qiyamul lail nilainya besar gak tuh di hadapan Allah? Besar. Terus kita tidur, nanti qiyamul lail. Nah, itu lebih afdol, walaupun nilainya sudah dapat, ketika bangun ya lakukan aja sholat qiyamul lailnya. Nah, berhubung sudah dibaca, sudah hafal, tinggal biasakan untuk membacanya. Nah, ini ada sedikit fadilah yang disebutkan dua ayat terakhir ini. Nah, kenapa sih segitu hebatnya tentang fadilah dua ayat ini? Ternyata isinya pun dua ayat ini tuh membahas tentang masalah keimanan. Kita lihat awal ayat, amanar rasulu, Rasul telah beriman. Ada yang bawa terjemahan atau bawa tafsir? Artinya apa tuh? Amana rasulu. A-nya agak panjang kan? Amana rasulu, Rasul telah beriman. Kalau dilihat dari beberapa terjemahan pun di sana enggak diartikan Rasul telah percaya. Jadi di sini harus kita bedakan juga ya, makna keimanan. Amanah, A-nya panjang ya. Amanah itu artinya adalah iman. Kalau dilihat dari perubahan katanya, amanah yu'minu imanan. Jadi lapan iman itu dibentuk dari lapan amanah. Terus kalau percaya, bagaimana kalau mana percaya? Kalau percaya mah dilihat coba di surat Al-Baqarah 283-nya. Di surat Al-Baqarah 283 ada lapan aminah. Kalau di Al-Baqarah 285 mah lapannya amanah, A-nya panjang. Termasuk nanti kalau di dalam bab sorof mah ini sulasinya sulasi majid. Sulasi majid bab pertama. Nah, kalau percaya mah di surat Al-Baqarah 283 itu ada lapan aminah. Aminah ya'manu aminan. Baru artinya amin itu adalah percaya. Maka Rasul al-amin, orang yang terpercaya. Jadi beda tuh antara iman ya dan amin. Ya. Soalnya kalau kita nulis saja kadang banyak yang salah gitu. Ada yang nulis amin. Itu artinya aman. Amin, amin. Berarti aman, aman. Allahumma ighfir lana, amin. Oh, berarti jawabannya itu aman. Doa lagi, Allahumma ighfir wali dina, misalkan jawabannya amin. Hanya panjang, minnya pendek, beda lagi. Atau A-nya apa? A-nya, nah tadi ya pendek, minnya panjang, berarti percaya. Amin, percaya.
Harusnya kan amin. Semoga Allah mengabulkan permohonan kami. Itu beda kan? Jadi jangan salah makna. Bahwa iman itu bukan sekedar percaya. Kalau sekedar percaya, sering saya katakan, kita percayanya sama iblis udah kalah. Kalau sekedar percaya. Iblis percaya adanya Allah bukan kayak kita. Kita mah percayanya adanya Allah dengan adanya alam semesta ini yang Allah ciptakan. Ataupun lewat Quran. Tapi iblis mah percaya Allah ada, ngobrol langsung, dialog langsung, dihitung-hitung percayaan siapa. Percaya mah kita kalah. Tapi kenapa iblis gak disebut beriman? Karena ketika nyuruh sujud, usjudu li Adam, sujudlah kepada Adam, iblis nolak. Jadi percaya Allah ada, kalau nolak mah nggak disebut beriman. Berarti kalau kita sekedar percaya saja kemudian nggak menjalankan perintah-perintah Allah, koreksi keimanannya. Khawatir kan? Percaya saja tapi nggak menjalankan perintah. Siapa yang ngasih rezeki kita? Kita jawab Allah. Siapa yang memberi kehidupan kepada kita? Jawab Allah. Ari aqimus sholat, disuruh sholat, berarti balad, kata bapak. Ya kan? Iblis nolaknya enggak banyak, cuma sekali. Usjudu li Adam, sujudlah engkau kepada Adam. Fasajadal malaikatu kulluhum, maka sujudlah malaikat kulluhum semuanya, ajmaun seluruhnya, illa iblis, kecuali iblis. Dan di sana sekali lagi saya katakan awal mula namanya bukan iblis, Ajajil, Al-Hojin, Al-Arif, At-Taqi, Al-Abdu, nama yang bagus. Sekali nolak, ablasa yublisu, iblis telah. Maka sering-seringlah kita muhasabah semenjak kita balik sampai usia segini, berapa kali kita menolak perintah Allah? Sekali. Nah, kalau sekali selevel iblis, kalau berkali-kali maka kita berat, yang kita harapkan itu adalah husnul khotimah. Kalau bicara pelanggaran kita banyak pelanggaran. Kalau bicara ketaatan kita kurang untuk taat. Sementara kalau melihat sejarah seperti itu dulu, termasuk nenek moyang kita Nabi Adam alaihi salam, pelanggarannya pun sekali kan. Uskun anta wa zawju, silakan kau diam wahai Nabi Adam beserta istrimu. Wahai susi itu maroboda, silahkan makan sepuasnya, nikmati sepuasnya apa yang ada di dalam surga. Tapi Allah di sana melarang wala taqroba, jangan kau dekati wahai Adam dan istrimu hadhihi syajarah. Nyatanya dilanggar. Sekali dilanggar diusir dari surga, sekali melanggar. Kalau melanggarnya berkali-kali, pantas nggak diam di surga? Siapa tuh yang melanggarnya berkali-kali? Maka di sini dari lafaz amanah ada pelajaran dari Rasulullah SAW tentang masalah iman. Beliau bersabda dari hadis riwayat Ibnu Majah yang terdapat di dalam kitab hadis Subul Iman, ya, Tanqihul Qaul, Syarah Babul Hadis, tentang bab keimanan. Rasulullah SAW bersabda, al-imanu, iman itu huwa ma'rifatun bil qalb. Iman itu harus dikenali lewat hati. Yang mana hati pun wa qalun bil lisan, sejalan dengan lisannya, wa amalun bil arkan, dibuktikan dengan perbuatannya. Jadi iman itu harus ada sejalan hati, lisan, dan perbuatan. Berarti gambaran tadi iblis bagaimana? Perbuatannya tidak sesuai dengan ucapannya. Itulah yang disebut dengan iman. Maka kalau kita tadi bedakan, kalau sekedar percaya mah lafaz yang terdapat di dalam surat Al-Baqarah 283
ada lafaz fa'in amina ba'dukum ba'da. Kalaulah engkau mempercayai sebagian kepada sebagian yang lain. Jadi percaya itu amina. Tapi kalau iman ya tadi sejalan hati, lisan dan perbuatannya. Dia percayanya dibuktikan dengan hati, lisan dan perbuatan. Terus ar-rasulu, di sini bicara dulu adalah tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amana rasulu, rasul telah beriman. Enggak diginikan misalkan rasul telah percaya, tapi rasul telah beriman. Dah harus nama definisi yang tadi cuma panjang. Enggak kayak gini juga. Rasul telah ma'rifat dalam hatinya, mengucapkan dengan lisannya dan diamalkan dengan panjang. Cukup saja Rasul telah beriman. Terhadap apa? Bima unzila ilaihi mir rabbih, terhadap apa yang Allah turunkan, yaitu Al-Qur'an. Rasul telah beriman terhadap Al-Qur'an. Bagaimana beriman terhadap Al-Quran atau kitab Allah? Diyakini dengan hati, diucapkan lewat lisan, dan juga kitab Allahnya diamalkan. Itulah bentuk iman. Jadi lebih cenderung coba perhatikan amalun bil arkannya. Termasuk iman ke yaumul akhir, iman qada qadar, yang beratnya itu adalah menerima dengan perilaku kita, dengan pengamalan. Sering-sering kita mengucap, sering-sering mungkin kita mendengar, kalau sekedar di dalam hati yaumul akhir kita percaya, di lisan pun percaya, tapi buktikan dengan amal atau tidak. Iman qada qadar, di hati yakin, di lisan yakin, bagaimana di perbuatannya. Soalnya kalau benar-benar orang beriman kepada qada qadar, hidupnya itu akan lurus, mulus, nggak pernah galau, nggak pernah pusing. Kenapa? Meyakini yang terjadi di dalam hidupnya adalah qada dan qadar Allah. Itu masalah keimanan. Terus definisinya iman yang terjadi kepada Rasul dan iman kepada kita, ya iman mas seperti itu, sama-sama sejalan hati, lisan dan perbuatannya. Kenapa sama? Karena lapan wal mu'minun itu diatapkan kepada lapan Rasul. Ada wawu atap. Kalau wawu atap yang setelah wawu dan sesudah wawu itu sama ketentuannya. Artinya apa? Kalau Rasul berimannya hati, lisan dan perbuatan sejalan, berarti orang-orang beriman pun harus sejalan hati, lisan dan perbuatannya. Kalau iman seperti itu. Paling yang membedakan apa? Kualitas keimanannya. Kalau para nabi, para rasul, para sahabat mungkin imannya tuh iman hakul yakin, iman yang sebenar-benarnya. Kalau kita mungkin imannya baru ilmu yakin. Ilmu teh tahu kita. Tadi contoh iman qada qadar, tahu bahwa yang menentukan kehidupan kita teh Allah. Tahu gak? Yakin? Nah, tapi kadang segalo kan? Kumaha suka. Coba 2 minggu nggak pegang uang, kira-kira nyaman nggak? 2 minggu kelamaan ya. Tilu pohe itu. Pusing gitu. Padahal ketika ditanya mah yakin, iman qada qadar yang ngasih rezeki yakin Allah, jawabannya. Tapi kenapa kadang galau itu? Itulah yang dikatakan imannya baru ilmu yakin, tahu mah tahu, tapi kadang keyakinannya itu. Kalau habis taklim iya agak kenceng yakinnya gitu ya. Sudah 2-3 harinya enggak lagi, turun lagi gitu ya. Nah, tapi senyum kayaknya bener nih ya. Bang. Keimanan seperti itu. Pantas Rasulullah SAW kalau bicara iman itu Rasul selalu itu ya. Jadi itu iman aku perbaharui iman. Jadi iman yang kita miliki itu dibarukan lagi, diupdate lagi. Ya kan? Keimanan tuh jangan pernah dibiarkan. Hari status mah diupdate setiap hari gitu ya.
bikin status update terus itu ya. Hari iman dari dulu lahir mungkin sampai sekarang nggak pernah diperbarui, jadi lemot ya untuk ibadah teh males. Coba kalau HP saja nggak diupdate bagaimana? Lemot kan? Jadi sebenarnya kalau kita udah ibadah males, cobalah update keimanan dengan apa? Kumpul di majelis ilmu. Kalau keimanan itu sama definisinya, yang membedakan tadi kualitas iman. Sehingga dari lafaz ini pun antara lafaz mumin dan rasul itu disambungkan dengan wawu atok namanya. Jadi matuf dan matuf alaih sebelum wawu dan sudah wawu itu ketentuannya sama. Makanya pantas di dalam Al-Quran pun ada orang-orang yang biasa tapi Allah abadikan namanya di dalam Al-Quran, bahkan disejajarkan dengan para nabi. Kenapa? Karena keimanannya bisa. Contoh keluarga Imron kan, contoh Luqmanul Hakim. Kenapa? Karena mampu gitu ya menyesuaikan hati, lisan dan perbuatan. Dan itu pun harus kita pelihara. Kalau bicara awal mula, Allah ciptakan sama, fitrah kita tuh. Tapi faktor yang berbeda-beda, lingkungan, keilmuan, akhirnya derajat imannya pun bisa beda-beda. Sehingga kalau kita lihat pesan-pesan para ulama pun, diantaranya tokoh yang ulama di Jawa Barat dulu namanya Syekh Nawawi Al-Bantani ya, orang Banten, yang beliau dimakamkan di Mekah ya, yang jasadnya pun gak hancur ya, karena ketika mau dipindah itu ternyata jasadnya masih kelihatan utuh, segar gitu ya. Itu orang Indonesia dulu, yang dulu ya hebat-hebat di sana ngajar gitu ya. Banyak tokoh-tokoh Indonesia yang hebat-hebat di Arab tuh, yang sejaman saja kan di sana banyak, Syekh Nawawi, Syekh Al-Badani Padang gitu ya, Syekh Sambas. Nah, beliau sampai di dalam karyanya, di dalam bukunya itu, hati-hati masalah keimanan teh, pelihara dan jaga. Wajibu dan wajib ala kulli muslimin, kepada setiap orang Islam yang beriman. Wajib apa? Hibdu islamihi, dijaga keislamannya, wa saunuhu, dan memeliharanya. Wajib menjaga dan memelihara, karena iman tuh naik turun, bahkan mungkin naiknya mah kadang sedikit demi sedikit, hari turunnya anjlok, naik sedikit turun anjlok kata. Dan di sini mungkin salah satunya untuk meningkatkan keimanan, maka sering-sering kumpul. Ketika mungkin bulan Maulud, coba kumpul di sana mengingat sejarah Rasul, dibacakan sejarah Rasul, ingat ya, supaya keimanan pun naik. Ditambah lagi kulun pakai tanwin. Kalau mau diadakan tanwinnya ini ya, kulul mu'minin gitu ya. Kulun ini menggantikan mudhof ilaih atau kata pelengkap. Jadi ada Rasulullah, Rasul ya, dan Allah. Rasul mudhof, Allah mudhof ilaih. Nah, lafaz Allahnya bisa dibuang dengan lafaz Rasulun, dipakai tanwin. Ini pun ada tanwin. Jadi semuanya amanah billahi. Rasulullah, orang beriman, semuanya beriman kepada Allah, beriman kepada malaikat, beriman kepada kitab-kitabnya, dan beriman kepada Rasulnya. Maka tadi saya katakan ayat ini bicara tentang keimanan. Intinya rukun iman yang 6, walaupun enggak disebut, karena dengan lafaz kitab dan rasul itu bisa mencakup iman yaumul akhir, iman qada dan qadar. Ini bicara tentang keimanan. Nah, kalau dirinci satu persatu, iman ke Allah, hati, lisan, dan perbuatan sejalan. Jangan sampai mengakui Allah yang harus kita ibadahi, di lisan akui, hari perintahnya enggak dijalankan.
Kan itu dibuktikan dengan perbuatan. Iman ke malaikat bukan sekedar kita yakin malaikat itu adalah makhluk Allah yang diciptakan dari cahaya yang gak pernah taat. Kita buktikan juga lewat lisan. Ari secara perbuatannya nggak mempraktekkan bagaimana iman ke malaikat. Jadi bukan sekedar iman ke malaikat tahu nama 10 malaikat dan tugasnya aja. Bukan itu aja. Tapi kita berusaha mengimani tentang malaikat yang Allah gambarkan di dalam kitab Al-Quran. Di dalam kitab Al-Quran Allah jelaskan malaikat itu ada di 4 arah, di depan, belakang, kiri, dan kanan. Berarti secara prakteknya bagaimana kalau kita meyakini selalu ada 4 arah ini malaikat? Yakin nggak kita akan berani maksiat? Enggak kan? Kayaknya kalau subuh kesiangan pun malu nggak kira-kira? Malu. Boro-boro di hadapan malaikat, dikelilingi oleh orang yang dihormati. Ya kan? Besannya, misalkan besan bapak-bapak seorang tokoh agama, bapak subuh kesiangan, malu gak? Itu baru di hadapan orang. Nah kan berarti dibuktikan dengan perbuatan. Wa kutubihi, sama iman ke kitab pun di hati kita yakini, di lisan juga kita ucapkan, perbuatannya pun harus kita lakukan. Bagaimana iman kepada kitab? Bagaimana iman ke kitab? Ya diamalkan isi-isinya. Dan bagaimana kita bisa mengamalkan tanpa memahami dan mempelajarinya? Sehingga kita sisihkan waktu untuk memahami dan mempelajari. Gak apa-apa, satu huruf bacanya saja sangat bernilai ya. Apalagi memahami dan mempelajarinya. Karena ini pedoman. Yang namanya pedoman kan harus diikuti. Secara logika mah kalau pedoman itu semua benda-benda elektronik pun kadang ada pedomannya ya. Mesin cuci ada pedomannya, HP pun suka dibaca gak kalau beli HP pedomannya tuh? Pedoman HP gitu enggak, apalagi pedoman dari Allah. Udah bingung pas mau dibuka pedoman HP itu bahasa apa lagi? Bahasa Cina, biasa HP beli Cina gitu. Yang agak mahalan bahasanya bahasa Inggris. Itu kan pedoman ya? Yakin pedoman? Tapi ngerti gak? Akan jadi petunjuk? Tidak. Terus bapak-bapak pun Quran tahu kan ini pedoman, ngerti gak? Jadi gak pedoman? Enggak. Maka dengan cara apa? Minimal memahami dengan taklim belajar. Kalau untuk memahami seluruhnya kita jauh, yang penting prosesnya. Ada gak berusaha memahaminya? Karena ini sebuah pedoman. Pantesan nyari ilmu itu nilainya sangat besar nyari ilmu itu. Cuma hati-hati juga ketika nyari ilmu itu, dari mana sumber mencarinya. Karena sebagian ulama-ulama terdahulu atau generasi dahulu, generasi salaf pun mengatakan, fa innal ilma dinun, sesungguhnya ilmu itu adalah agama. Kalau ilmu itu adalah agama, dari mana engkau mengambilnya? Jadi harus jelas. Maka diantaranya kalau misalkan kita baca tafsir berarti udah jelas kan, yang menjelaskannya siapa. Hati-hati Quran mah jangan tafsirkan sendiri, bahaya. Sampai Rasul kan memberikan penjelasan man fasarul Qur'an biroyihi, barang siapa yang menafsirkan Quran dengan ro'yunya sendiri, dengan pemikirannya sendiri, fal yatabawa maq'adahu minan nar, maka tunggulah tempat duduknya api neraka. Bahaya gak tuh? Bahaya. Udah enak aja ikuti ulama yang sudah jelas sanad keilmuannya. Sanad keilmuannya udah jelas. Wa rusulihi, dan iman kepada rasul-rasulnya.
Dan juga iman kepada Rasulnya, la nufariqu baina ahadin min rusuli, enggak boleh bedakan. Karena kejadian dahulu orang Yahudi, orang Nasrani iman ke Rasulnya sebagian. Dulu orang Yahudi ke Nabi Musanya beriman, ke Injilnya, ke Tauratnya pun beriman. Tapi ketika datang Nabi Isa, datang Nabi Muhammad, mereka menerima enggak? Tidak. Padahal di dalam kitab Taurat yang mereka imani tentang Nabi Muhammad itu begitu rinci. Bahkan yang namanya ahli kitabnya, mereka mengenal tentang Nabi Muhammad itu melebihi mengenal kepada anak-anaknya. Jadi bukan sesuatu yang asing tentang wacana berita Nabi Muhammad akan datang itu. Karena bahasanya mengenal ke Nabi Muhammad tapi melebihi mengenal kepada anaknya sendiri. Kita pun kalau melihat anak kita dari kejauhan kita tahu, oh itu anak kita. Kenapa? Jalannya kelihatan. Ketika ditelepon kejauhan pun dengar suara anak kita, beda, ini mah suara anak saya. Nah ini mengenal ke Rasulullah Nabi Muhammad SAW melebihi mengenal kepada anaknya. Berarti sesuatu yang bukan asing. Diimani itu sebelum Nabi Muhammadnya datang. Bahkan sampai suatu saat ya, ketika orang-orang Yahudi digempur oleh Bani Qotofan, berarti Yahudi dahulu mah yang beriman kan, digempur tuh, diserang oleh Bani Qotofan, hampir-hampir kalah tuh orang Yahudi. Istighosah, minta tolong kepada Allah. Mereka minta tolong kepada Allah. Apa yang mereka katakan doanya? Allahumma wahai Allah, unsurna, tolonglah kami semua, alaihim, tuh kalahkan orang-orang Bani Qotofan. Ya. Minta tolong kepada Allah, Allahumma unsurna alaihim binabi, dengan diutus seorang Nabi al-mabusi akhir zaman, Nabi akhir zaman. Jadi mereka tuh meminta Nabi Muhammad cepat-cepat dikirim oleh Allah. Karena mereka sangat yakin. Ya Allah, Nabi Muhammad cepat kirim. Kami udah kalah tuh dengan Bani Qotofan, tolong kami lewat Nabi Muhammad. Tetapi palama jaa ma'rofu, ketika datang apa yang mereka sudah ketahui. Artinya datang yang mereka sudah ketahui, Nabi Muhammad itu kedatangannya sudah diketahui. Datang tuh Nabi Muhammad diutus oleh Allah dengan membawa Quran. Bagaimana? Kafaru, mereka ingkar. Sementara ketika ingkar kepada Nabi Muhammad, mereka itu masih tetap sholat, tetap berbakti ke orang tua, mengeluarkan harta, masih tetap tuh. Tapi ayat tentang kedatangan Nabi Muhammadnya ada, mereka tolak. Berarti iman sebagian, ingkar sebagian. Hati-hati kita pun sekarang jangan sampai iman teh diterima sebagian, ditolak sebagian. Hari diakui Yahudi teh musuh, hari kalakuan juga sok pilih-pilih gitu. Nah ya Yahudi gitu. Berbakti ke orang tuanya masih. Coba baca dalam surat Al-Baqarah ayat 83, ayat 84. Mereka masih melaksanakan ketentuan-ketentuan yang Allah perintahkan di dalam kitab Taurat. Tapi ayat tentang Nabi Muhammad mereka tolak. Jadi imannya nggak total. Harusnya kan iman ke semua para rasul. Begitu juga orang-orang Nasrani ketika datang Nabi Isa alaihissalam, mereka mengimani kepada Nabi Isa. Tetapi pas datang Nabi Muhammad, mereka tolak. Jadi imannya sebagian, ingkar sebagian. Nah kita la nufariqu, nggak boleh kita bedakan baina ahdim di antara asal seorang mirusuluhi dari rasul-rasul Allah, kita imani semuanya. Yang Allah catatkan dalam Al-Quran itu ada 25. Yang kalau melihat jumlah ya dari beberapa sumber itu, Nabi itu 124.000. Nabi dan Rasulnya itu 313. Tapi kita dengan mengikuti Nabi Muhammad, insya Allah perilaku Nabi sebelumnya pun udah tercakup di dalam pribadi Rasulullah SAW. Dan juga tantangannya pun lebih berat, maksiatnya pun lebih berat. Kenapa? Maksiat sebelum Nabi Muhammad di sini sekarang ada semua. Zaman Nabi Lut, maksiatnya apa tuh?
Sekarang ada gak? Ada. Dulu zaman Nabi Lut mah laki-laki suka sama laki. Sekarang mau perempuan sama perempuan ada? Ada. Manusia sama binatang? Jadi sadisan mana tuh? Jahiliyahan mana? Di zaman Nabi Syuaib maksiatnya itu mengurangi takaran timbangan. Sekarang pun ada. Ya kan? Zaman Nabi Ibrahim, zaman Nabi Musa, bagaimana tuh? Kezaliman merajalela. Sekarang ada ya? Semuanya ada lah ya. Maka pantas Allah memberikannya pun zaman Nabi Lut. Apa tuh siksaannya? Nah, sekarang ada tuh bumi yang bergerak-gerak, longsor segala macam. Ada kan? Sampai timpa ada. Banjir ada? Nah, tinggal koreksi aja dulu maksiatnya apa yang dikirim dengan banjir. Sambar petir ada. Jadi komplit ya. Maka hebat tuh umat Nabi Muhammad ketika taat masih berusaha mengikuti Rasulnya, yaitu Nabi Muhammad SAW. Dan kita kalau masih bisa mengikuti Nabi Muhammad hebat sekali. Kenapa? Kalau para sahabat dulu yang dekat zaman Rasul, ketika mengikuti Rasul teh tahu wajahnya, tahu kehidupannya, jadi bisa kuat kan? Bilal kenapa begitu kuat? Melihat wajah Rasul, bahkan Rasul pun bicara kan, wa anta lakal jannah. Kalau itu Rasul ucapkan gitu, tenang kan? Zaman sekarang wajahnya nggak ngelihat, sejarahnya kurang tahu, masih berusaha mengikuti Rasul, berarti hebat. Maka kita ikuti. Bagaimana cara ngikutinya? Kalau Rasul ngasih contoh angka 9, bikin angka 9 juga, jangan angka yang lain. Walaupun kecil. Rasul bikin angka 9 gede, itu angka 9. Kita pun bikin angka 9 walaupun kecil. Yang penting angka 9. Dan sama mah nggak akan sama. Rasul sholat malamnya bagaimana? Nah, kita 30 menit ya asal lama itu sholat malam. Enggak. Yang penting angka 9 lah gitu. Atau bahasa radio mah satu frekuensi kita teh. Ya, satu frekuensi dengan Rasulullah SAW. Kalau zaman dulu mah mungkin zaman bapak-bapak masih merasakan punya radio zaman dulu mah pakai batu baterai kan. Batu baterai, udah batu baterainya pun udah berair. Jemur dulu kan gitu yang ngalamin ya. Yang penting satu frekuensi. Kalau mungkin di tempat penyiarannya sound sistemnya kira-kira bagus ya. Tempat penyiaran sound sistemnya bagus, suaranya pun enak. Di sana misalkan lagi suara musik dangdutan misalkan. Kalau kita satu frekuensi di radio kita akan sama nggak? Tapi kalau baterainya udah tadi berair, suaranya jelas nggak? Enggak apa-apa suaranya ngeway pun nggak jelas. Tapi satu frekuensi gitu. Kalau Rasulullah tadi nyontohnya ya seperti itu hebatnya, sampai sholat malam pun segitunya. Yang penting kita ada sholat malamnya gitu ya. Walaupun tadi berapa rakaat, udah berapa rakaat, buru-buru pikirannya kemana? Kemana? Tadi sahabat. Yang penting satu frekuensi, jangan beda-beda. Ikutilah ucapan, perbuatan dan ketetapannya. Lanjut, wa qalu sami'na wa ata'na. Kemudian orang beriman itu sami'na, kami mendengar, wa ata'na, dan kami taat. Jadi mendengar dan dijalankan. Jangan sampai sami'na wa asoyna. Kami mendengar dan kami enggak menjalankan maksiat. Dan bicara nanti syariah-syariah yang Allah berikan, perintah dan larangan yang Allah tetapkan, yakin kita mampu, nggak ada yang berat. Kok kenapa ada perasaan berat? Tadi kualitas iman kita kadang naik, kadang turun. Naiknya dikit, turunnya tadi banyak. Akhirnya terasa berat. Yang harusnya sami'na wa ata'na, kadang sami'na gitu ya. Wa asoyna kadang gitu. Oleh karena itu berarti kan
Tapi jangan jadi dalil juga ya, udah manusia tempat hilaf dan salah, itu wajar cina manusia. Tempat hilaf dan salah. Ya memang manusia taatnya ada, maksiatnya ada. Soalnya kalau yang taat terus malaikat, yang maksiat terus adalah hari kita mah kadang kayak malaikat, kadang kayak kebanyakan kayak yang jawabnya sendiri sama kayak malaikat mau ngomongnya. Ya, itu adalah untuk perbaikan diri kita, untuk menghisab diri kita. Maka diusahakan minimal atau jangan lepas taklim gitu ya. Dan ketika taklim jangan juga pilih-pilih ya, jangan melihat orangnya juga. Pengen taklim tuh yang terkenal cenah itu. Ustaz Latif gitu ya, UAS cenah. Itu ada tuh niatnya ya. Niat-niatnya karena di dalam mencari ilmu itu ada mencari ilmu. Barang siapa yang mencari ilmu karena kemasyhurannya, termasuk orang yang sombong terhadap keilmuan. Kalau nyari ilmu karena kemasyhuran, yang adanya itu adalah sebuah sifat kesombongan terhadap ilmu. Mudah-mudahan ada ilmu begitu, dan ilmu yang kita cari pun harusnya mah ya yang menjadi yang pokok dulu lah, supaya iman kita terjaga, supaya amal kita benar. Itu aja dulu ilmu yang kita cari. Bukan ketika belajar yang penting banyak ketawa. Alhamdulillah ngaji teh kemarin mah cenah banyak ketawa. Kalau banyak ketawa jangan taklim. Udah panggil stand up comedy. Allah kenyang ketawanya. Ya, mudah-mudahan kita termasuk ya, sehingga di ujungnya gufronaka robbana walekal masir. Mudah-mudahan Allah mengampuni, karena tadi manusia ada taat, ada maksiat. Ketika bermaksiat, mudah-mudahan Allah mengampuni. Karena kalau bicara maksiat maka ada nggak terasa kita bermaksiat mah. Beda kalau lagi taat. Kalau lagi taat, lagi beramal ngerasa tuh. Walaupun selagi sedikit itu ya. Ada duri, ada batu di jalan, dikepinggirkan, ngerasa nggak itu lagi beramal? Ya kan? Ada ayam dan induknya disatukan, ciak, ada induknya di sana, disatukan tuh, ngerasa itu bikin amal. Ada anak kecil nangis gitu ya, kemudian mungkin dikasih jajan, ngerasa amal. Mungkin ada nasi satu biji aja dikasihkan ke semut, merasa amal, cina amal. Tapi pas bikin maksiat kadang nggak ngerasa. Ya, bikin maksiat mah nggak ngerasa. Bahkan kadang terjebak gibah, nyari-nyari kesalahan orang, iri, dengki, nggak terasa. Maka sehingga tadi kita diharapkan meminta ampunan kepada Allah. Kemudian ayat yang terakhirnya, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan mentaklif, memberikan beban. Ini makna yang pertamanya, karena ini ada dua makna. Makna pertamanya itu taklif di sini adalah beban syariat. Kan Allah memberikan syariat, ada perintah, ada larangan. Setiap perintah dan larangan sebenarnya kita tuh bisa menjalankan dan meninggalkannya. Perintahnya kita bisa menjalankan, larangannya kita bisa meninggalkan. Jadi Allah mentaklif kita, memberikan syariat kepada kita pasti kita mampu. Disuruh sholat kita mampu, disuruh saum kita mampu. Tapi banyak gak yang nggak sholat nggak saum? Padahal memerintahkan sholatnya pasti mampu. Syariat yang Allah berikan di dalam ajaran Islam ini kita mampu. Tapi kenapa nggak mampu? Ya tadi, karena sebagai manusia kadang taat, kadang masih maksiat. Yang kedua, taklif ini ada yang mengartikan juga sebagai beban ujian, bukan beban syariat. Jadi Allah akan menguji seseorang hambanya dengan kemampuannya. Cuma yang poin pertama tuh yang lebih kuat,
tentang masalah syariat. Jadi syariat yang Allah berikan, mau ibadah, mau amalah, mau nakah, jinayat, kita teh pasti mampu untuk menjalankannya. Kalau yang mana kedua tadi, berarti ketika Allah menguji teh pasti kita bisa melewatinya. Cuma kadang terasa berat. Kenapa terasa berat? Lagi turun iman tuh. Lagi turun. Terus masih ada uraian dari yang sebelumnya, manusia teh kadang taat, kadang maksiat. Maka ketika taat laha maka sabat, dan ketika maksiat alaiha maka sabat. Ada laha, ada ala, gitu. La dan ala. Mananya pun beda jauh nih. Yang kebaikan pakai laha, kalau kejelekan pakai alaiha. Maknanya bagaimana? Kalau laha mah baru niat saja bicara kebaikan langsung dapat nilainya juga. Menjalankannya double berarti. Bapak mau taklim, udah siap-siap ya mau taklim. Itu udah niat kan? Bahkan udah mandi persiapan. Itu niatnya udah dapat. Pas taklimnya dapat juga. Tapi kalau kejelekan tidak, nanti dapat nilai jeleknya itu ketika menjalankannya. Itu bedanya laha dan alaiha. Tapi kebaikan pun tadi bahasanya kan niat. Niat tuh bahasa Arab, jangan diartikan niat ke dalam bahasa Indonesia. Soalnya kalau niat diartikan ke bahasa Indonesia seseolah ingin kan. Padahal niat itu adalah qasdu syai'in muqtaronan bipilihi. Menginginkan segala sesuatu pekerjaan bersamaan dengan pelaksanaannya. Jadi ada bukti niat itu. Kalau Bapak mau taklim tadi ya, udah siap mandi itu ya, udah mau pakai baju. Bener kan? Udah niat taklim, bukan lagi selonjoran. Saya mau taklim tapi selonjoran. Waktu udah deket selonjoran. Niat yang penting niat. Itu bukan niat. Niatnya ada bukti itu secara perbuatannya. Udah mau berangkat, mau taklim, dapat telepon misalkan dari saudara. Ini saudara yang di kampung sakit, gimana bisa pulang nggak? Pulang tuh, taklimnya enggak, nilai kebaikannya dapat. Itu kalau bicara kebaikan. Tapi tadi ya, niat itu bukan sekedar ingin. Makanya niat di dalam sholat pun kan gitu. Jadi dalam sholat itu kan ada niat qasdu syai'in muqtaronan dipilih, menginginkan sholat bersamaan dengan pelaksanaannya. Kapan pelaksanaannya? Rukun sholat kan ada berdiri, ada takbir, ada niat. Nah 3 rukun teh bareng. 3 rukun bareng. Niat di hati, lisan ngucap takbir, kemudian berdiri. Itu 3 rukun berbarengan. Adapun ngucap usholi itu adalah liyusyaidu, itu bukan niat tapi liyusyaidu untuk membantu niat. Itu kata Imam Asy-Syafi'i sendiri. Jadi usholi itu sebenarnya bukan niat mah wa maluhu fil qalbi, niat tempatnya di hati. Tapi kalau mengucapkan jangan disalahkan juga. Soalnya kan ada sebagian mengucapkan usholi jenah bid'ah gitu ya. Kenapa? Nambah-nambah rukun sholat. Dan nggak nambah, masih di luar sholat. Soalnya sholat mah kata Imam Nawawi, Imam Rafi'i, sholat itu adalah aqwalun wa af'alun muftatahatun bitakbir wa muftatamatun bitaslim. Ucapan-ucapan, perbuatan-perbuatan yang diawali takbir, diakhiri salam. Jadi awal sholat mah takbir, akhirnya salam. Jadi kalau sebelum takbir belum masuk sholat. Jadi sebelum takbir mah gitu ya, Bapak bawa sisir, nyisir rambut dulu, boleh nggak? Boleh. Bid'ah nggak? Enggak. Tukang olahraga push up dulu, boleh nggak? Boleh. Dan masih di luar sholat. Mau manggil anak dulu, sini, boleh? Boleh. Mau ngucap Allahu Akbar, boleh? Boleh, dah masih di luar sholat. Boro-boro ngucap Allahu Akbar, tadi rek push up dulu, ge? Nah, dah masih di luar sholat. Jadi ini memperebutkan masih di luar sholat. Enggak sesuai tadi. Rebutkan lah ya push up, boleh nggak?
Nah itu yang namanya niat. Maka mudah-mudahan gitu ya. Jadi kebaikan mah ya niatnya tadi, bukan niat sekedar beda yang sekedar ingin mah bahasa Indonesia, saya mau taklim. Tapi selonjoran, persiapannya enggak sampai azan isya. Nah itu mah bukan niat, ingin itu bahasanya azam. Kalau niat tadi beda. Cuma kadang kita bahasa Arab niatnya seolah-olah jadi bahasa Indonesia. Padahal niatnya itu tadi qasdu syai'in muqtaranan dipilih. Itu indahnya ya pakai lafaz laha dan alaiha. Laha maka sabat, walaiha maka sabat. Maka baginya dapat nilai kebaikan, minal khairi dari kebaikan, sawabihi. Walaiha maka sabat minasyari dari kejelekan. Nah dengan kalimat ini laha maka sabat, walaiha maka sabat, la yu'ahidu enggak akan disiksa siapa ahadun seseorang bidan bi ahadin dengan dosa orang lain. Jadi seseorang itu enggak akan disiksa dengan orang lain. Soalnya kalau di sosmed ada juga cina, hati-hati seorang ayah akan disiksa dengan anaknya, seorang suami akan disiksa dengan istrinya. Padahal yang dapat siksa itu ketika si istrinya enggak taat, si anak perempuannya enggak taat, kemudian suaminya membiarkan. Nah ini yang suami dosa tuh. Kenapa dosanya? Bukan karena dosa istri, dosa sendiri membiarkan istrinya. Adapun ketika anak kita yang sudah balik nggak berhijab, kita nyuruh itu ya, disuruh pakai hijab, nggak nurut-nurut, insya Allah di hadapan Allah nanti terbebas. Kenapa? Karena si anak nggak taat, tapi orang tua ngajak, memerintahkan, makan ngedidik. Tapi kalau nggak taat ya udah itu mah tanggung jawab sendiri. Nah yang kebawa dosa mah tadi yang membiarkan. Bahkan ketika kepala keluarga membiarkan keluarganya itu sampai-sampai surga bertuliskan di atapnya ana harumun lil dayus. Aku diharamkan untuk orang dayus. Ya Rasulullah wahai Rasul, man dayus, siapa yang dayus itu? Alladzi yukiru su'a ahli, adalah orang yang membiarkan kejelekan ahlinya. Ahlinya siapa? Kalau bapak-bapak berarti istri anak. Nggak taat kepada Allah dibiarkan, maka disebut dayus. Dan ketika dayus haram masuk surga. Jangan pernah dibiarkan, harus kita rubah. Adapun masalah dia taat enggaknya kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang penting kita ada perintah atau ajakan. Berarti dari lapan ini teh la yu'ahidu ahadun bidan bin ahadin. Tidak akan disiksa seseorang bidan bin ahadin dengan dosa orang lain, karena Allah baginya apa yang dia kerjakan kebaikan dapat nilai kebaikan, dan baginya juga ketika menjalankan kejelekan ya dapat dia siksa atau kejelekan. Oleh karena itu Rabbana wahai Rabb kami la tu'ahidna, janganlah kau siksa kami bil iqab innasina aw atona, kalau kami lupa dan salah. Minta kita kepada Allah, maka sering-seringlah baca ya dua ayat ini, ditambah tadi satu Allah akan cukupkan, ternyata isinya pun doa. Dan memang manusia tadi mahalul khoto wanisyan, tempat hilaf dan salah, tapi jangan dijadikan dalil wajar manusia menghilaf salah. Ketika melanggar lagi wajar manusia hilaf salah, itu mah bukan wajar tapi kurang ajar itu ya. Robbana wahai Rabb kami wala tahmil alaina isron, janganlah engkau timpakan kepada kami isron, yaitu urusan yang berat kepada kami. Kama hamal tahwala ladina min qablina, sebagaimana engkau timpakan kepada orang-orang sebelum kami. Dulu Bani Israel gitu, dan kita jangan sampai ya seperti Bani Israel. Ketika Allah memberikan syariat, ada perintah dan larangan, Bani Israel mah sebelum dijalankan teh udah ngomong duluan, ya Allah berat, padahal dijalankan belum. Berarti zaman sekarang kayak kalau bapak gitu ya dijalankan belum udah ngomong berat, udah nggak bisa, berat, dijalankan belum udah nyebut berat. Pak tuh keluarga nggak taat kepada Allah, sholat enggak,
apalagi jauh-jauh taklim pakai hijab. Ada susah, belum apa-apanya, Bud. Susah. Padahal ingat yang membolak-balikan hati itu siapa? Kita itu nggak bisa merubah seseorang. Yang bisa merubah mah adalah Allah. Sedangkan Nabi Muhammad pun ya sallallahu alaihi wasallam ke pamannya bagaimana bisa merubah? Nggak, tidak. Pamannya sangat beliau cintai. Tapi Allah nurunkan kan, innaka latahdi man ahbabta. Sesungguhnya engkau nggak bisa memberi petunjuk kepada orang yang engkau cintai, walakin Allah yahdi may yasha. Tetapi Allah yang bisa memberi petunjuk kepada siapapun yang dikan. Atau kita pun nggak bisa kita merubah anak kita, istri kita. Cuma ada enggak dari usaha kita untuk memperbaiki keluarga. Jangan pernah diam. Nanti di hadapan Allah kita akan dihisab. Yang penting itu ada bukti. Bahasa kenapa sih engkau memberi peringatan kepada orang yang akan disiksa oleh Allah? Bukan untuk merubahnya, tapi supaya punya hujah. Ya Allah, saya tidak udah tuh nyuruh anak saya, nyuruh istri saya. Benar udah, coba lihat videonya. Terulang tuh video yang waktu hidup dunia. Bukan, udah. Tapi kalau belum pernah, andaikan amal bapak-bapak banyak, udah mau ke surga pun, karena membiarkan keluarga, ditarik lagi. Karena membiarkannya. Dan yakin bahwa bapak adalah kepala keluarga. Ku anfusakum wa ahlikum. Selamatkanlah diri dan keluarga. Jangan jauh-jauh dulu yang lain. Diri aja dan keluarga beres itu. Kalau melihat uraiannya. Kemudian Rabbana wala tuhamilna ma la taqata lana bi. Ya Allah ya Rabb kami, janganlah kau timpakan apa yang kami tidak mampu. Padahal udah jelas Allah tadi la yukalifu, Allah nggak akan memberikan apa yang tidak mampu. Pasti kita mampu. Cuma ciri khas Yahudi tadi dijalankan belum, udah ngomong berat, nggak mampu. Jalankan aja syariat-syariat yang Allah berikan tuh. Kemudian oleh karena itu kadang kita pun berbuat salah, wa'fu anna, ya Allah ampuni kami. Waghfir lana, gitu ya, maafkanlah kami, wa'fu anna, maafkanlah kami, waghfir lana, dan ampuni kami, warhamna, dan berilah rahmat kepada kami. Oh, berarti ketika maksiat yang kita harapkan itu satu, wa'fu, ya, maaf deh, berarti dosa kita Allah hapus. Waghfir lana, gufron, ya, maghfiro, artinya apa? Kesalahan-kesalahan kita Allah tutupi dari orang lain. Jadi satu, kalau wafu itu kata ulama, wafu itu kita berdosa, Allah hapus. Kemudian waghfir lana, dosa kita itu Allah tutup dari orang lain sama manusia. Coba kita pun dosa itu, kalau bicara dosa mungkin banyak, yang orang lain nggak tahu. Kalaulah dibuka, mungkin dosa kita daripada orang yang kita omongkan itu lebih besar kita. Warhamna, rahmat itu bagaimana? Allah memberikan kepada kita tidak bisa mengulangi lagi. Jadi nggak ada kesempatan untuk mengulangi. Nanti kita lagi dikasih rahmat. Maka tiga-tiganya yang kita harapkan. Satu, maaf. Kedua, ampunan. Ketiga, rahmat. Dan harus sampai rahmat. Kalau kita dikasih rahmat, berarti kita nggak dikasih oleh Allah untuk menjalankan, tiada kesempatan untuk berbuat maksiat. Nah, mudah-mudahan ayat ini bisa kita biasakan untuk membacanya ya. Dan insya Allah udah pada hafal kan ayatnya? Sering dipraktikkan. Sekarang mulailah. Hadisnya itu kan Sahih Bukhari dan Muslim. Bahkan hadis Bukhari nomor 4008. Kalau hadis Muslim ada nomor 808 dan 807. Ada juga terdapat di dalam tafsir Qurtubi jilid ketiga halaman 433. Dan kalau melihat di keterangan yang lain itu hadisnya itu hampir belasan ya, yang membahas tentang dua ayat akhir ini. Yang mudah-mudahan kita biasakan aja sebelum tidur atau tadi ba'da isya ya. Ba'da isya kemudian baca doa akhir ataupun sebelum tidur silahkan.
Karena nilainya tadi Allah akan cukupkan kebutuhan hidup, mau urusan dunia atau urusan akhirat, ataupun nilai yang berikutnya adalah seperti nilai sholat malam. Ketika melaksanakan sholat malam berarti tambah lagi nilai kebaikannya. Mudah-mudahan Allah memberikan kekuatan kepada kita semua. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Kita langsung aja tutup ya. Nanti setelah itu kita tanya jawab. Allahumma sholli ala sayyidina wa habibina wa syafiina wa maulana Muhammad wa sallim radallahu anhu li sahabati rasul ajmain. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadil fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasiril haq bil haq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdaril azim. Ya aliyu ya kabir, ya alimu ya qadir, ya sami'u ya basir, ya latifu ya wabir. Allahumma gfir lana ya ghafur, Allahumma arhamna ya rahim, ultuf bina ya latif, Allahumma kshif anna wasrif anna al bala wal waba wal fahsya wal fitana wa ta'un wa syara'ida wa syarul a'da'i wal hasidin wal humuma wal ahjana wa siyala soilin. Allahumma gfir lana dunubana wali walidina warhamhum kama robayana sigara wa tawil umurahum wa hasil maqasidahum warjuhum rizqan kasiran halalan thayyiban min ghairi ta'amin wala masakin ya Allah ya Rabbal alamin. Allahumma ba'id bainana wa baina khatayana kama ba'ada bainal masyriq wal maghrib. Allahumma naqina min khatayana kama yunaqau sabul abyadi minadanas. Allahumma aghsilna bil ma'i wasalji wal barad. Subhanaka la ilaha illa anta inni kuntu minadz zalimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Nas'alukal ijabah al-Fatihah. Wa billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.